Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami, sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh kembali mengikuti ibadah. Tuhan berkati kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan boleh menjadi pelita dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh manis dan indah. Yuk kita nyanyikan pujian Kasih Yesus. Kasih
Shalom adik-adik, kembali kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur berterima kasih di pagi hari ini. Tuhan izinkan kami untuk bersekutu, beribadah, memuji-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik punya sahabat? Mungkin sahabat di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Berapa sahabat adik-adik? Nah, adik-adik, sahabat itu adalah teman kita bercerita, teman kita berbagi suka dan duka. Nah, hari ini Bosu akan bercerita tentang dua sahabat yang punya latar belakang yang berbeda. Yuk simak ceritanya ya. Siang itu, Raja Saul berkumpul bersama beberapa anak buahnya dan putra sulungnya yang bernama Yonatan. Nah, di antara mereka ada seorang gembala muda yang sedang bercerita dengan sangat seru. Anak muda ini penuh dengan semangat. Nama anak muda ini adalah Daud. Saul terkagum-kagum dengan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Tapi bagaimana dengan Yonatan? Selama ini dialah pahlawan yang membawa kemenangan bagi umat Allah. Namun kali ini pahlawannya adalah Daud yang masih muda. Dia baru saja mengalahkan si raksasa Goliat. Apakah Yonatan iri karena semua mata sedang tertuju kepada Daud? Reaksi Yonatan mungkin di luar dugaan adik-adik. Alkitab mencatat begitu Daud selesai berbicara dengan Saul, Yonatan dan Daud menjadi sahabat yang akrab. Dan Yonatan mulai menyayangi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan memberikan baju perangnya kepada Daud. Dia bahkan memberikan busur panahnya. Ini adalah sesuatu yang berharga bagi Yonatan karena Yonatan adalah seorang pemanah yang hebat. Tapi dia memberikan itu sebagai bukti kasihnya kepada Daud. Tak hanya itu saja adik-adik. Yonatan dan Daud membuat satu perjanjian untuk bersahabat dan saling mendukung satu dengan yang lain. Luar biasa ya. Nah adik-adik, inilah awal persahabatan mereka. Dan ini dicatat begitu indah di dalam Alkitab. Nah adik-adik, kita semua perlu memiliki teman atau sahabat. Tetapi kita perlu juga memilih teman atau sahabat dengan bijak. Teman atau sahabat itu adalah yang mendukung kita menjadi lebih baik. Semangat belajar, semakin menghormati orang tua. Bukan teman yang semangat bermain game tanpa menghormati orang tua dan tanpa belajar dengan sungguh-sungguh. Itu bukan teman yang baik ya. Nah, persahabatan itu bisa saling menguatkan iman, saling mendukung, saling memperbaiki diri menjadi yang lebih baik lagi. Dan inilah yang terjadi antara Daud dan Yonatan. Nah adik-adik, sekarang kita mengerti kenapa Yonatan begitu langsung akrab dengan Daud. Yonatan melihat Daud punya iman yang kuat adik-adik. Tidak seperti pasukan Saul saat itu ketika mereka berperang melawan raksasa Goliat. Daud tidak gentar sewaktu ia melihat si raksasa Goliat. Karena Daud tahu bahwa jika dia berperang dengan nama Allah, Goliat dengan segala senjatanya bukanlah lawannya yang sebanding karena Allah beserta dengan dia. Nah, peristiwa seperti ini pernah dialami oleh Yonatan. Beberapa tahun sebelumnya, Yonatan pernah punya sikap yang sama seperti Daud. Meskipun waktu itu Yonatan hanya berdua dengan pengawal yang membawa senjata, Yonatan yakin bahwa mereka bisa menyerang dan mengalahkan sekelompok prajurit yang bersenjata. Kenapa?
Dia yakin karena Yonatan berpikir bagi Allah tidak masalah untuk menyelamatkan melalui sedikit orang. Jadi Yonatan dan Daud punya kesamaan, yaitu iman yang kuat dan kasih yang dalam kepada Allah. Adik-adik, sifat inilah yang mendasari persahabatan mereka sehingga mereka menjadi klop. Mereka menjadi sahabat yang baik yang saling mendukung satu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya Daud dan Yonatan punya perbedaan yang banyak. Adik-adik tahu, Yonatan adalah anak raja. Dia seorang pangeran yang hebat. Sedangkan Daud hanyalah seorang pemuda, seorang gembala yang sederhana. Tetapi adik-adik, bagi mereka perbedaan ini tidak menjadi masalah. Tapi adik-adik, ada satu hal lagi yang bisa mengancam persahabatan mereka. Apa itu? Nah, adik-adik, Daud tahu bahwa Allah telah memilih dia menjadi raja kedua bagi bangsa Israel setelah Saul. Nah, adik-adik, apakah Daud menutup-nutupi hal ini dari Yonatan karena dia takut menyinggung hati Yonatan? Tentu tidak. Sebagai sahabat yang baik, mereka pasti bercerita apa adanya dan tidak saling membohongi. Bayangkan adik-adik bagaimana perasaan Yonatan saat dia tahu bahwa Daudlah yang akan menjadi raja berikutnya. Mungkin Yonatan pernah berharap bahwa dialah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan ayahnya, Raja Saul. Tetapi jelas-jelas Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yonatan tidak pernah kesal, tidak pernah cemburu, tidak pernah iri hati. Mengapa Daud yang dipilih Tuhan menjadi raja berikutnya? Tidak. Yang Alkitab catat adalah kesetiaan iman Yonatan. Dan memang inilah yang terpenting. Jadi Yonatan pun memenuhi perjanjian yang pernah mereka buat antara Daud dan Yonatan. Bahwa mereka akan terus menjadi kawan, bukan lawan. Kenapa? Karena Yonatan ingin agar kehendak Allah terjadi. Apa yang bisa kita pelajari dari Yonatan, adik-adik? Sahabat kita tidak perlu berasal dari latar belakang yang sama dengan kita, sesama orang kaya, sesama suku, sesama agama, tidak. Atau sama umur dengan kita. Tetapi yang paling penting adalah mereka punya iman yang kuat kepada Allah. Sehingga persahabatan kita dasari dengan kasih Allah. Ya, kita dasari dengan kasih yang tulus, yaitu kasih dari Allah. Nah, adik-adik, akhirnya Yonatan diperhadapkan dengan dua pilihan yang sulit bagi dia. Apa itu, adik-adik? Awalnya Saul sangat menyayangi Daud, adik-adik. Dia mengangkat Daud menjadi kepala prajurit. Karena Daud banyak sekali memenangkan pertempuran demi pertempuran, peperangan demi peperangan. Tapi tak lama kemudian Saul malah terbakar rasa iri hati, adik-adik. Daud berhasil meraih kemenangan demi kemenangan sewaktu berperang melawan bangsa Filistin dan melawan musuh-musuh Israel. Banyak sekali yang memuji dan menyanjung Daud. Bahkan ada banyak wanita-wanita Israel bernyanyi, Saul membunuh ribuan, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa, lebih dari apa yang dilakukan oleh Saul. Nah, telinga Saul panas mendengar hal itu, adik-adik. Nah, sejak hari itulah Saul selalu mencurigai Daud. Dia takut kalau Daud akan merebut kekuasaannya sebagai raja. Adik-adik, ini sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Daud. Daud memang tahu dia akan menjadi penerus Raja Saul. Dia akan menjadi raja kedua karena Nabi Samuel telah mengurapinya. Tetapi Daud tidak pernah berpikir untuk menggulingkan Raja Saul. Karena dia tahu Raja Saul masih pilihan Allah yang masih berkuasa untuk bangsa Israel saat itu. Akhirnya adik-adik,
Saul menyusun siasat agar Daud terbunuh di medan perang. Saul memerintahkan Daud sebagai pemimpin terdepan pada perang saat itu. Tetapi ternyata tidak berhasil. Daud malah terus memenangkan berbagai pertempuran. Sehingga orang-orang semakin menyukai Daud dan semakin menyanjung Daud dan menghormati Daud. Lalu akhirnya Saul terang-terangan mengatakan di depan semua hambanya dan bahkan di hadapan Yonatan bahwa ia ingin membunuh Daud. Dia berharap bahwa mereka akan mendukungnya. Bayangkan betapa kecewanya Yonatan saat mendengarkan ayahnya sendiri merencanakan pembunuhan kepada sahabatnya. Yonatan ingin setia kepada ayahnya, tetapi dia juga ingin setia kepada sahabatnya yang baik. Dia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit adik-adik. Menurut adik-adik, siapakah yang dipilih oleh Yonatan? Apakah ayahnya? Apakah Daud, sahabatnya? Akhirnya Yonatan membela Daud adik-adik. Dia berkata kepada ayahnya, "Janganlah raja berdosa. Mengapa raja harus membunuh Daud? Apa kesalahan Daud sehingga raja ingin membunuh dia? Bukankah apa yang selama ini dilakukan oleh Daud adalah hal-hal bermanfaat? Dia banyak memenangkan pertempuran untuk umat Allah, umat Israel. Bukankah ini satu kebanggaan bagi raja? Apa alasannya raja ingin membunuh dia? Dia tidak bersalah raja." Tak disangka-sangka Saul mendengar permintaan Yonatan. Bahkan dia bersumpah, "Oke, aku tidak akan membunuhnya." Tetapi ternyata itu hanya di bibir saja. Di hati Saul masih ada kebencian dan iri hati. Dan ia ingin tetap membunuh Daud. Belakangan kemudian Daud kembali menang dalam melawan orang Filistin. Saul pun merasa semakin iri hati dan marah. Sampai dia melemparkan tongkat ke arah Daud sebanyak 2 kali. Saat itu Daud sedang memainkan kecapi loh, menghibur hati Raja Saul. Tapi karena saking irinya hatinya, kebenciannya, dia lemparkan tombak ke arah Daud. Untung Daud bisa mengelak adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, syukurlah Daud berhasil lolos dari rencana pembunuhan Raja Saul saat itu. Dan dia cepat-cepat meninggalkan istana Raja Saul. Yonatan berupaya terus mendamaikan antara Saul dan Daud. Tetapi situasinya malah semakin panas adik-adik. Daud menemui Yonatan diam-diam dan menceritakan ketakutannya. Dia berkata, "Hanya ada selangkah di antara aku, yaitu kematian." Setelah itu Daud bersembunyi dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari goa ke goa. Dia bersembunyi karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia ingin dibunuh. Tetapi adik-adik, sebelumnya Yonatan berjanji untuk mencari tahu apakah ayahnya masih ingin berdamai dengan Daud atau tidak. Lalu dia akan memberitahu Daud apa reaksi ayahnya dengan memberikan sebuah kode, yaitu menembakkan panah tempat dekat persembunyiannya Daud. Yonatan juga meminta Daud bersumpah untuk melakukan satu hal. Yonatan berkata, "Jangan pernah berhenti menunjukkan kasih setia kepada keluargaku. Bahkan setelah Allah melenyapkan semua musuhmu Daud dari bumi ini, ingatlah untuk tetap menjaga keluargaku." Daud berjanji bahwa dia akan terus menjaga dan melindungi keluarga Yonatan. Ini janji mereka. Yonatan pun berupaya membela Daud. Tetapi Raja Saul langsung naik darah adik-adik. Dia menyebut Yonatan adalah anak pemberontak. Dan mengatakan bahwa kesetiaan Yonatan kepada Daud mencoreng nama baik keluarga mereka. Dia marah sekali kepada anaknya ini. Dan dia juga memanas-manasi Yonatan dengan berkata, "Selama anak Isai hidup, selama Daud masih hidup, kamu dan kekuasaanmu sebagai raja
tidak akan kokoh, kamu tidak aman, kamu tidak akan bisa menjadi raja. Kira-kira Saul memanas-manasi hati Yonatan seperti itu adik-adik. Apakah Yonatan terpancing dengan perkataan ayahnya itu? Tidak adik-adik. Yonatan tidak terpancing, malah dia memohon lagi kepada ayahnya. Ayah, kenapa dia harus dibunuh? Apa yang dia lakukan? Emosi Saul semakin meledak adik-adik. Akhirnya apa? Saul melemparkan tombak ke arah anak kandungnya sendiri. Kepada putranya, yaitu Yonatan. Tapi tombak itu untungnya meleset. Meski begitu, hati Yonatan begitu sangat sakit dan terluka. Ayahnya sendiri ingin membunuh dia juga seperti sahabatnya. Akhirnya Yonatan pergi. Di sini terbukti bahwa Yonatan tidak egois. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Walaupun dia adalah anak Saul, tapi dia tidak memihak kepada Saul. Dia bisa melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Keesokan paginya Yonatan bersama hambanya pergi ke tempat dekat persembunyian Daud. Yonatan menembakkan panah, memberikan kode seperti yang telah mereka sepakati. Bahwasannya Saul masih merencanakan pembunuhan kepada dia, kepada Daud. Lalu Yonatan menyuruh hambanya untuk pulang ke kota agar dia bisa mengobrol dengan Daud. Akhirnya mereka mengobrol. Kedua pria ini menangis terseduh-seduh. Kemudian Yonatan dengan berat hati meninggalkan Daud yang akan memulai babak baru dalam hidupnya sebagai buronan, sebagai orang yang terus dikejar-kejar. Dan sebagai sahabat yang setia adik-adik, Yonatan memberi kode kepada Daud agar Daud selamat dari rencana pembunuhan ayahnya sendiri. Kebencian Saul terhadap Daud semakin memuncak. Yonatan sama sekali tidak berdaya melihat ayahnya yang semakin bertingkah seperti orang gila. Saul bersama pasukannya mengelilingi seluruh negeri hanya untuk memburu satu pria yang tidak bersalah, yaitu Daud. Apakah Yonatan ikut-ikutan? Tentu jawabannya tidak adik-adik. Kesetiaan Yonatan kepada Daud tidak pernah berubah. Kemudian dia berhasil menemui Daud lagi. Yonatan menemui Daud lagi. Mereka bertemu di Hores yang artinya hutan. Kenapa Yonatan nekat menemui Daud yang buronan itu? Alkitab mengatakan bahwa Yonatan ingin memperkuat keyakinan kepada Daud. Bagaimana caranya? Yonatan meyakinkan Daud. Jangan takut Daud, Saul ayahku tidak akan menemukanmu. Kenapa Yonatan bisa seyakin demikian adik-adik? Dia sangat beriman bahwa kehendak Allah pasti akan terwujud. Lalu Yonatan berkata, kamu akan menjadi raja Israel, Daud. Dulu Nabi Samuel ditugaskan Allah untuk mengurapi kamu menjadi raja. Aku yakin dan Tuhan akan menepati janjinya, kamu akan menjadi raja. Lalu bagaimana dengan masa depan Yonatan sendiri adik-adik? Apakah dia kecewa? Tidak. Dia berkata, aku akan menjadi orang kedua setelah kamu. Wow. Yonatan mengalah demi Daud. Yonatan mau menjadi orang kedua. Dia tidak mau menjadi raja. Adik-adik luar biasa. Yonatan sungguh memiliki rendah hati, sifat rendah hati. Dia tidak keberatan menjadi bawahannya Daud. Dia rela melayani Daud sebagai tangan kanan Daud. Yonatan menguatkan Daud, sahabatnya itu, di dalam keadaan yang susah, dikejar-kejar oleh ayahnya. Lalu bertahun-tahun kemudian Daud pasti sering mengenang pertemuan yang indah. Itulah pertemuan terakhir dia dengan Yonatan. Karena memang benar, Yonatan tidak pernah menjadi bawahan Daud. Kenapa? Yonatan dan saudara-saudaranya berperang melawan orang Filistin, musuh bebuyutan bangsa Israel. Seperti biasa, Yonatan berperang dengan gagah berani, pantang menyerah. Tetapi waktu itu Israel pada masa diambang kekalahan. Allah tidak lagi memberkati Saul
karena dia semakin tidak taat kepada Tuhan. Bahkan Saul terlibat dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Akhirnya ketiga putra Saul termasuk Yonatan tewas di medan pertempuran. Ketika Saul mendengarkan anak-anaknya tewas, keadaan semakin terjepit dalam peperangan. Akhirnya dia bunuh diri dan Saul pun tewas. Adik-adik, bagaimana dengan Daud? Mendengar berita ini, Daud begitu sangat terpukul adik-adik. Dia berduka, dia menangis. Bahkan dia menuliskan satu puisi atau ungkapan kedukaannya terhadap Yonatan dan Raja Saul. Dia mengatakan begini, dia meratap, "Aku sangat kehilangan kamu, Yonatan saudaraku. Aku sayang sekali kepadamu, Yonatan." Daud tidak pernah melupakan sumpah dan janjinya dengan Yonatan. Bertahun-tahun kemudian, dia mencari dan mengurus kebutuhan putra Yonatan yang cacat, yaitu Mephiboset. Adik-adik, jelaslah di sini bahwa Daud menepati janjinya terhadap sahabatnya. Karena Yonatan adalah sahabat yang baik dan setia kepada dia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bisakah kita meniru persahabatan antara Daud dan Yonatan? Maukah kita punya sahabat seperti Yonatan? Bisakah kita menjadi sahabat seperti Yonatan? Ya, kita bisa meniru persahabatan antara Yonatan dengan Daud. Kita membantu teman kita di dalam kesulitan. Kita tidak bersikap egois, kita saling bahu-membahu, menolong dengan penuh kasih. Adik-adik, kita belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan. Bersahabat itu tidak memandang kaya atau miskin. Bersahabat itu setia di dalam suka dan duka. Bersahabat itu tidak egois. Bersahabat itu mau memberi dan rela berkorban. Seperti itulah sahabat sejati kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia rela berkorban, mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk membuktikan kasihnya kepada kita, sahabat-sahabatnya. Seperti Yohanes 15 ayat 13 di sana dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus menyebut kita adalah sahabat-sahabatnya. Dia telah memberikan nyawanya untuk kita sahabatnya. Nah, sekarang Yesus mengulurkan tangannya untukmu. Maukah engkau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Mari kita menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Seperti Amsal 17 ayat 17 di sana dikatakan, kita menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat bukan hanya dalam keadaan senang, tapi dalam setiap waktu, suka atau tidak suka, baik atau tidak baik keadaannya. Oke adik-adik, tugas kebaktian hari ini, tuliskan beberapa nama sahabatmu. Yang kedua, apa saja yang pernah kamu lakukan untuk sahabatmu? Kirimkan jawabanmu ke Google Classroom. Oke, kita akan tutup kebaktian kita. Lipat tanganmu, kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai adik-adik semuanya. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ibadah spesial memperingati Hari Guru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.